Badan lemas. Gejalanya badan lemas, kepala pusing. Kemana-mana malas ada gitu ya? Kemana-mana malas, tapi ya itu kan masih bisa sih, kamar mandi, sholat gitu masih bisa, sholat juga masih normal. Gitu. Saya juga. Terus dia nanya, Bapak itu udah positif ya, ada datanya? Positif. Tapi anak-anak kan belum ada tes kan? Karena rencananya baru besoknya gitu kan. Harusnya mereka gimana kayak kasih rujukan gitu, atau gimana ya? Udah positif. Terus kata si susternya gini, Bapak udah positif, ya udah ada hasilnya, udah hasilnya, ada katanya bilang katanya. Tapi kalau saya lihat Bapak kalau positif tapi bisa jalan-jalan gini, ya isolasi mandiri aja dia bilang gitu. Oh malah, gitu, malah kalau maksudnya dia mengasih semangat gitu kan, gak usah dirawat Pak katanya. Karena di situ ternyata Wisma Atlet itu untuk pasien yang gejala ringan Pak. Oh nggak terlalu berat. Nggak berat, bahkan mungkin dia kalau udah nyampe sesak dia nggak diterima di situ. Oh, kalau udah parah nggak mau? Udah nggak mau. Jadi dia memang nerimanya kayak isolasi mandiri sebenarnya. Jadi kayak orang-orang isolasi mandiri. Bisa di rumah bisa berarti ya? Sebenarnya di rumah bisa. Karena di situ memang gini di Wisma Atlet. Kita kebayangannya kok. Iya. Kalau jangan masuk rumah sakit Wisma Atlet, wah parah. Orang ngebayangin pasti gitu. Ini juga mikir gitu. Wisma Atlet tuh pikirannya banyak yang ngegeletak gitu iya, kan. Kayak di rumah sakit ternyata enggak. Wah parah. Ternyata Wisma Atlet itu hanya untuk yang kayak orang isolasi mandiri. Oh. Jadi waktu mau pulang nih lucu juga, dokternya kan, Bu selamat ya Bu udah pulang gitu. Pas lagi beres-beres dibuka lacinya kan. Oh banyak. Loh itu apa katanya? Obat dok katanya. Loh kemarin minum apa? Nggak diminum obatnya katanya. Jadi selama ini minum apa? Ini aja minum nih usul Hindi katanya bilang gitu. Dokternya wah buat ilmu nih. Apaan nih katanya? Dokternya cuma nanya gitu doang katanya. Apaan nih katanya? Ini minum ini aja sama madu katanya bilang. Ya sahabat YouTube, ini dia saya akan berdialog dengan sahabat saya Fauzan yang tempo hari saya dengar-dengar kena corona. Nah mungkin saya akan tanyakan lebih jauh ke yang bersangkutan tentang penyakit corona ini yang menakutkan banyak orang bahkan di seluruh dunia. Fauzan, ya. Saya dengar-dengar dari pertama saya dengar tuh di DPS, ya. Dari Ustadz Rosid katanya Fauzan masuk ke Wisma Atlet. Masuk, wah kena corona. Temen saya ntar kemana tuh ngilang. Nah coba ceritain kenapa bisa kena, dari mana asalnya kenanya itu? Ya namanya, ya awalnya gini, memang saat itu saya apa sih namanya, memang ada kerjaan kebetulan di Probolinggo ya. Probolinggo. Ya, jadi kenanya di Probolinggo tuh? Ya namanya kena nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Makanya. Okay. Jadi kita ke Probolinggo itu pakai kendaraan, kayak mobil. Itu isinya berempat. Laki semua berempat. Kebetulan mobilnya agak gede lah, H1 tuh yang Hyundai ya. Oh, besar. Ya besar. Gitu. Kita berangkat ke sana. Berangkat itu siang lah, itu awal Desember. Jadi kita berangkat sengaja memang pakai mobil supaya memang kita, karena kan tahu waktu itu pas saat itu kan awal Desember tuh kan Surabaya tuh memang zona lagi zona merah juga ya. Desember kemarin ya 2020 ya. 2020. Tanggal berapa tuh? Kalau nggak salah hari-hari tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 3 ya. Nah, tanggal 3 Desember deh. Kita udah berangkat itu. Jadi tanggal 3 Desember kita berangkat siang lah sampai sana malam lah gitu kan. Yeah. Itu malam. Terus besoknya 2 hari ada kerjaan. Itu sebenarnya pekerjaannya di Python di mana? Di Probolinggo itu. Oh, okay. Cuman kan bolak-balik lah ke Surabaya. Akhirnya kita 4 hari kemudian kita pulang lah ke Jakarta. Iya. Yeah. Nah, pulangnya juga sama. Jadi pas saat proses pulang, kebetulan memang capek kali ya. Ya namanya kita jalan 12 jam ya. Yeah. Perjalanan di mobil 12 jam. Itu sampai rumah jam 12 malam. Nggak nginep ya? Nggak nginep. Oh, satu hari kan ya? Satu bablas sekarang tol ya udah kan. Oh langsung balik ya? Iya langsung balik. Itu kan nginep di sana 3 malam. Nah pas hari paginya kita pulang itu pokoknya perjalanan sampai Jakarta itu malam jam 1-an lah, jam 1-an udah malam. Jam berapa tuh? Berangkat dari sana siang. Oke. Estimasi 12 jam lah itu. 12 jam. Nggak tahu berangkat jam 12, nggak tahu pokoknya siang lah. Sampai sini capek, terus sampai rumah jam 1. Nah tapi tidur baru jam 3.
Oh, nggak langsung tidur ya? Ya mungkin ya namanya istri kali ya, 4 hari kangen kan. Biasa lah itu ya. Namanya istri. Nyetor dulu. Ya namanya 5 hari nggak ketemu kan. Betul. Akhirnya dia kebangun malah ngajakin ngobrol, ya udah akhirnya kita tidur jam 3 lah, jam 3 kita baru tidur. Karena tidur jam 3 itu subuh juga lewat, jadi baru jam 6-an lah bangun. Iya. Baru jam 6 kayak capek, jam 6 bangun. Nah dari situ jadi memang kondisi memang kecapean mungkin ya, salah satunya kecapean. Terus aktivitas jam 9 Ana udah pergi lagi keluar rumah gitu. Besok pagi langsung jalan lagi tuh? Ya jam 9 ada istirahatnya. Karena kita mobil sewa tuh kebetulan. Iya. Mobilnya kan karena yang itu tuh, yang X1 tadi ya. Mobilnya sewa, karena kan kita butuh mobil yang besar. Jadi akhirnya kita sewa. Ya harus balikin mobil itu siang-siang, jadi jam 9 udah berangkat. Nah dari situ ke kantor, aktivitas. Pulang-pulang baru maghrib jam 8 lah, jam 8 malam ya, habis sisa ya. Ya. Nah sore itu ngerasa nggak enak badan, sore sekitar sebelum maghrib lah. Jadi, waktu di mana Probolinggo itu ketemu sama orang berarti ya? Kita ketemu orang juga nggak banyak, cuma ketemu orang teknik aja. Paling ngobrol ya? Ya kalau misalnya makan ya ke tempat makan biasa, makan tempat makan, ngumpul-ngumpul gitu kan. Akhirnya ya kita ngobrol juga sama orang di site lah, orang teknik itu juga nggak banyak lah gitu. Cuman kan kita memang perjalanan waktu berangkat juga nempel maksudnya apa di rest area gitu kan. Nah, pulangnya juga sempat di rest area makan kayak gitu. Ya intinya sih sebenarnya kenanya juga nggak tahu di mana. Iya. Dari 3 yang 4 itu, yang dari 3 nggak ada yang kena. Akhirnya ada yang kena 1 kan. Jadi Ana Antum duluan apa dia duluan? Ana duluan. Baru dia? Dia seminggu kemudian baru. Mungkin apa orang yang di Probolinggo itu kali yang picu ya? Bisa jadi karena dia ini yang teman yang positif ini juga. Jadi lucu. Jadi kita berempat nih. Satu itu ternyata kita baru tahu kalau dia ternyata alma mater juga sudah pernah kena. Kalau udah pernah kena biasanya lebih kuat gitu kan. Nah yang satu ini yang kena itu dia itu 2 hari tidur bareng satu kasur. Kamana? Oh itu yang kena tuh? Yang kena itu. Makanya Ana memprediksi bukan yang kena itu yang baru minggu kemudian. Oh dia nggak? Dia gejalanya seminggu kemudian setelah udah udah masuk, dia seminggu kemudian baru ngerasain gejalanya. Nah itu tuh jadi Ana memprediksikan dia kan kemarin tidur sama Ana satu kasur berdua. Satu kasur, kasurnya karena kasur single ya yang king size 2 hari lah gitu, waktu di hotel sama di rumah keluarganya gitu. Tidur satu kamar dengan ruangan ber-AC gitu kan. Mungkin Ana mikirnya seperti itu, kalau Ana mau kena, kalau ternyata dia positif ya mungkin ketularan gitu kan. Cuman yang intinya ya Ana itu nggak tahu ini dapatnya dari mana itu virus ini. Pada waktu itu tapi dia sehat-sehat aja, nggak pilek, nggak flu, nggak batuk. Sehat aja, nggak ada gejala. Dia gejalanya ya setelah Ana waktu udah masuk ke Wisma Atlet itu dia baru. Tadi pada waktu antum jam 8 malam merasakan badan nggak enak, itu langsung ke Wisma Atlet berapa hari kemudian? Oh masih lama. Nah itu setelah berapa hari tuh? Jadi ngalamin kronologisnya itu panjang banget. Jadi ngerasainnya bagaimana? Jadi waktu awal sore kan habis mulangin mobil tuh jam 8 malam. Terus Ana pergi meeting lagi ke itu masih udah pada badan udah nggak enak tuh? Sorenya udah nggak enak. Udah nggak enak, terus masih pagi lagi? Dan juga ada trigger yang waktu itu nggak sempat makan. Jadi dari pagi itu bukan nggak sempat makan besar, sarapan gitu yang maksudnya makan cemil-cemil aja gitu ya? Ngemil aja. Jadi baru makan besar itu jam 4 sore. Jadi ada triggernya lah. Jadi memang badan tuh kayaknya udah kurang tidur, makan nggak bener gitu kan. Iya. Jadi lemas gitu kan. Imun turun. Ya imun lagi drop lah imunnya mungkin. Terus jadi ngerasanya wah ini mah capean gitu kan. Jadi waktu sorenya ngerasa bukan hangat sih, kita kalau mau sakit kan badan kayak agak-agak nggak enak lah gitu kan. Pasti. Kita suka megang gini. Ini panas apa enggak nih, hangat-hangat dikit lah gitu kan. Sampai rumah masih ya biasa aja lah gitu kan. Terus akhirnya Ana minum obat flu aja. Itu yang hari pertama abis mulai mobil tuh ya? Ya, jadi pulang sampai rumah, dari situ, wah nggak enak badan nih, terus minum obat flu. Tidur juga nggak terlalu malam, itu jam berapa ya? Jam 10-an lah tidur.
tidur jam 10. Nah, minum obat flu, besoknya terasa dropnya, langsung lemes badan. Rasanya gimana? Lemes aja Pak, males gitu, lemes kayak orang kena tipes lah. Pokoknya nggak bisa nggak mau malas gerak lah gitu ya? Ya jadi badan ngerasa lemes aja kayak orang kalau yang pernah kena tipes ya, kayak kena tipes aja. Iya. Badan lemes, kepala pusing. Makan biasa. Terus badan panas? Enggak apa. Cuman kepala pusing. Kepala pusingnya juga di depan. Kalau orang tipes kan karena udah pernah tipes, itu kepala pusingnya di belakang. Oh ini kepala pusing di depan. Kepala pusing di depan, kirain makanya badan lemes. Jadi lemes. gejalanya badan lemes, kepala pusing. Kepala pusing. Kemana-mana malas ada gitu ya? Kemana-mana malas, tapi ya itu kan masih bisa sih, kamar mandi, sholat gitu masih bisa, sholat juga masih normal gitu. Cuman ya akhirnya di kamar aja karena badan lemes kan, maksudnya. Berapa hari tuh antum nggak keluar-keluar? Aktivitas. Jadi waktu itu minum obat flu itu jalan 2 hari kalau nggak salah. Jadi antum minum obat flu doang gitu kan, terus kok badan masih lemes aja, nggak berubah gitu, nggak ada perubahan gitu kan. Akhirnya minum antibiotik. Jadi ada antibiotik yang biasa. Hari kedua tuh? Hari ketiga. Hari ketiga minum antibiotik. Hari ketiga minum antibiotik. Hari ketiga minum antibiotik itu yang biasa minum kalau misalnya sakitnya sakit berat. Iya. Jadi memang kebiasaan, ini salah satu kebiasaan jelek saya gini. Itu ada penyakit, ngerasa itu kayak penyakit tahunan lah. Jadi setahun tuh pasti ada yang posisi badan emang lagi drop gitu kan. Nah itu kalau udah kayak begitu, biasanya kalau flu berat, kan sebenarnya ada asma, tapi asmanya itu ya kambuh kalau lagi sakit berat. Misalnya kalau flu berat kecapean, batuk yang sampai dada tuh sakit gitu. Batuk sampai dada sakit. Jadi tapi itu jarang banget terjadi gitu. Akhirnya karena itu ada asma juga. Ada asma. Jadi asmanya itu, tapi asmanya nggak bisa napas. Masih ya napasnya masih bisa. Nggak usah minum obat sih sebenarnya. Jadi emang asma bawaan lah dari dulu. Itu biasanya turunan. Ya asma turunan gitu. Tapi ya memang berjalan waktu memang semakin, katanya kan asma itu juga semakin tua, mungkin semakin berumur dia lama-lama hilang gitu kan. Efeknya hilang lagi. Mulai biasa nggak ngerokok kali ya. Iya. Kebetulan anak yang ngerokok. Iya, kebetulan. Wah, kalau ngerokok bahaya itu. Kena corona bisa lewat. Mungkin kalau ngerokok kan triggernya ya ada sesek segala. Ya, kalau orang ngerokok kan mungkin gejalanya mungkin lebih berat lagi. Jadi antum jangan lemes sama kepala depan pusing, nggak sesek ya? Nggak sesek sama. Terus. Jadi setelah ketiga itu kan minum antibiotik. Itu setelah minum antibiotik ya udah agak sehatan, udah agak mendingan. Maksudnya lemes dikit tapi aktivitas lebih lancar lah. Nah terus isi anak ngomong gini, jadi dia cuma negor aja, kok nggak nyium bau gitu katanya. Maksudnya? Jadi kamu kan penciumannya tajam katanya gitu. Dia masak apa ya maksudnya dia agak curiga gitu. Oh emang nggak cium apa bau-bau gitu, maksudnya kadang-kadang ya. Jadi kalau lagi saya lupa ya, pokoknya dia cuma ngomong gitu. Masa sih yang bilang itu hari kelima di rumah. Yang Anda dengar begitu? Hari kelima di rumah, karena anak ngerasa gini, makan itu normal. Justru anak taunya COVID itu, yang kena COVID itu indera perasanya yang hilang. Indera perasa penciuman. Nah, nggak tahu kalau penciuman. Karena temen itu waktu itu cerita gitu. Nah kebetulan di saat yang sama itu adik ipar di Balikpapan itu ngomong sama istri, bilang katanya, wah ini kayaknya kena COVID nih katanya. Kalau dia gejalanya itu komplit Pak, mata merah. Kena dia mata merah, demam, kepala pusing, itu komplit lah. Sesak napas juga kali ya? Sesak napas hari keberapanya gitu. Jadi waktu awal-awal gitu. Terus kepala pusing, penciuman hilang, indera perasa nggak kerasa. Dia komplit, saya bilang, wah itu mah udah pasti COVID. Saya bilang gitu. Udah stadium yang orang kalau ditangkap tuh stadium yang 5. Jadi itu gejala dia tuh emang gejala komplit. Jadi udah matanya merah, katanya badan demam, penciuman. Jadi dia bilang katanya nyobain makanan apa aja nggak kerasa. Nggak kerasa. Antum juga gitu ya? Anak nggak. Sama juga ya nggak kerasa. Anak kerasa, makanya nggak curiga. Cuman hidung aja nggak? Hidung aja yang hilang. Jadi waktu saat istri anak ngomong gitu, kan penciuman tajam tuh katanya. Coba masa nggak kecium, maksudnya nggak tahu lah, akhirnya bilang gini, coba ambilin minyak kayu putih gitu kan. Nggak terasa juga ayo. Nah pas dicium, pas dibuka, astagfirullahaladzim, beneran nggak kerasa, hilang itu, nggak kerasa.
Nah, baru tahu. Nggak bau sama sekali. Waduh, langsung curiga kan. Waduh, jangan-jangan COVID bener nih. Tapi belum tahu positif COVID karena belum dites kan? Karena belum tahu. Akhirnya itu pun baru. Akhirnya itu anak nyari buat swab kan, nyari buat PCR swab ya. Nyari-nyari lah gitu. Akhirnya baru dapat besoknya. Besoknya kita ada klinik di Bekasi lah, di Galaxy itu. Klinik ya, bukan rumah sakit. Ya, klinik cuman bisa melalui aplikasi Halodoc. Oh, Halodoc ya. Ya, Halodoc. Dikasih tahu ke situ kan, ya udah ke situ. Itu yang termasuk murah juga lah, itu cuma 900.000 lah. Iya. Itu tuh dibanding standar itu 900. Ya, standar dibanding rumah sakit kan mahal. Iya. 900.000. Jadi ke situ ngetes, hasilnya kan besok kan. Ya harap-harap cemas juga kan. Iya. Hasilnya besok, pas hasilnya besok keluar benar ternyata positif. Positif corona. Positif COVID itu dengan ada CT-nya. Kalau misalnya di swab itu harusnya ada nilai CT ya. CT itu kan untuk mengetahui keparahan ya. Jadi CT itu kayak orang demam berdarah lah. Ada namanya trombosit kan. Oh. Jadi kalau dokter itu ngelihatnya dari situ. Kalau CT itu dilihat kalau dia masih di atas 30 virusnya masih dikit. Kalau anak itu udah 19. Jadi semakin rendah, ya saya sama kayak trombosit, semakin rendah semakin parah. Semakin parah. Antum udah termasuk udah 19 parah ya. Udah tinggi lah gitu. Kalau 30 masih. Kalau 30 ke atas itu kayak OTG. Oh, nggak apa-apa ya. Itu sebenarnya bisa sembuh sendiri kata dokter. Nah, terus akhirnya tuh. Nah, udah tahu gitu. 19 ya antum ya. Itu 19 CT-nya ya. Nilai CT-nya 19. Udah kelihatan dari situ. Waduh, kalau ini anak udah di rumah 5 hari, udah masih main sama anak kan sama istri satu kali. Curiga lah ya udah akhirnya belum. Jadi ada kejadian yang mengkhawatirkan gini, waktu lagi malamnya lagi nunggu hasil swab besoknya gitu. Belum tahu tuh ya. Malamnya anak-anak yang paling kecil itu umur 3 tahun sekarang. Cuman dia kebutuhan khusus karena lahir dengan kondisi rubella. Jadi waktu lahir itu dia punya jantungnya bocor. Iya. Ada 2 titik jantung bocor. Tapi alhamdulillah waktu umur 1 tahun udah tutup. Tutup ya, alhamdulillah ya. Tapi waktu terakhir didiagnosa masih ada penyempitan di pembuluh jantungnya masih ada. Okay. Nah itu yang kita khawatirkan gitu. Takutnya kan ini kan karena anaknya rentan gitu kan. Yeah. Nah itu waktu malamnya ada kejadian. Dia itu kalau anak rubella itu kalau dari maksudnya dari pengalaman yang lain gitu ya. Ada yang udah pada step. Nah ini akhirnya dia malam itu kejang Pak. Pas gimana antum khawatir? Iya. Antum belum ada kabar mengenai positif atau tidak, kejang malamnya? Malamnya itu kejang dia. Istri anak panik. Jadi dia step lah gitu kejang kan. Itu pokoknya sekitar jam malam lah, jam 10-an lah malam gitu kan. Nah itu anak panik lah di situ. Waduh, ini bener berarti badannya demam kan tinggi dia kan. Tapi kalau dipegang sih nggak terlalu tinggi, tapi ya mungkin efeknya kita nggak tahu lah. Dia langsung step saat itu ya kita penanganan di rumah aja. Alhamdulillah stepnya hanya mungkin nggak nyampe 1 menit, mungkin setengah menit lah gitu. Tapi tetap khawatir lah sebagai orang tua. Iya, tetap khawatir karena dia selama ini nggak pernah step Pak. Justru anak-anak rubella yang lain tuh keluhannya gitu kan, udah pernah step karena kan step ini kan bahaya untuk otak juga kan nanti. Takutnya kan ada saraf yang larinya ke otak. Iya, larinya ke otak. Wah itu dari situ udah khawatir. Wah udah kalau gitu nanti ini harus diswab semua juga kan gitu. Semuanya swab. Akhirnya waktu setelah dapat nilai benar positif. Besoknya tuh ya. Malamnya saat itu anak lari ke rumah sakit, nggak disebutin nggak apa-apa lah, rumah sakit Pertamina di Jakarta. Kebayoran. Bukan. Di sini Pak, di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih. Rumah sakit Pertamina. Datang malam-malam kita jam 9 malam sekeluarga gitu. Ada datang ke situ. Di situ dia ngomong, Pak ini nggak bisa Pak, ini hanya untuk rumah sakit kasus COVID. Jadi udah diosolir bahwa itu rumah sakit khusus COVID sekarang, bukan rumah sakit umum. Saya bilang gitu, saya udah positif. Saya mau bawa anak saya sama istri saya untuk dites, saya bilang gitu. Ternyata nggak bisa, katanya prosedurnya nggak kayak gitu Pak. Harus dapat nilai swab dulu, baru bisa masuk ke sini. Dan sedangkan itu rumah sakit itu juga udah full katanya. Oh, Masya Allah. Jadi ini yang agak ada birokrasinya gini. Kenapa ya orang agak susah gitu ya? Agak susah gitu ya. Dari situ persahabatan dekat sini, persahabatan kan, persahabatan. Jalan ke persahabatan juga gitu. Gak bisa juga antum. Bisa juga. Terus dia nanya, Bapak antum udah positif ya, ada data positif.
Tapi anak-anak kan belum ada tes kan, tes, karena rencananya baru besoknya gitu kan. Harusnya mereka gimana kayak Ya, kasih rujukan gitu, atau dia bilang, gimana saya ya? udah positif. Terus kata si susternya gini, Bapak udah positif, ya udah ada keluar, hasilnya. Udah hasilnya, ada katanya. Tapi kalau saya lihat Bapak kalau positif tapi bisa jalan-jalan gini, ya isolasi mandiri aja, dia bilang gitu. Oh gitu, isoma. Malah kalau maksudnya dia mengasih semangat gitu kan, nggak usah dirawat Pak katanya. Kalau Bapak kayak ngeliat ini kan masih bisa jalan nih katanya. Udah mendingan isolasi. Tapi kalau yang sudah parah nggak bisa jalan. Ya kan bisa Pak. Kalau misalnya dia udah sampai sesek kan. Oh iya itu. Kalau Apalagi ya, lemesnya tadi kan Anda bilang lemes sehari 2 hari ya suruh jalan-jalan juga Anda nggak bisa. Pertama tuh Ya ya. mungkin di rumah aja kan tadi kan, Iya, sehari 2 hari. Tapi kalau udah waktu hari ketiga karena minum antibiotik itu kali ada efeknya lah ya. Betul. Itu hari ketiga, hari keempat tuh ya udah mulai biasa Iya. gitu. Tapi masih lemes memang, badan masih lemes lagi. Jadi kayak orang recovery sudah orang kena sakit gitu kan. Iya. Nah terus jadi kata orang itu katanya di sini juga nggak bisa Pak katanya, kalau di sini persahabatan nggak bisa. persahabatan nggak bisa, Stamina nggak bisa. harus ada rujukan dulu, terus juga harus ada hasil swabnya baru bisa dirawat. Kan hasil swab udah. Kan anak, tapi kan anak maunya karena yang tadi anak-anak itu sakit, maksudnya gini loh, maksudnya minta pertolongan pertama dulu lah. Iya. Takutnya dia udah kena, Betul. terus efeknya ke dia cepat kan kita nggak tahu Pak. Namanya apa sih namanya, Reaksi virus reaksinya itu dari ya, virus nama penyakit, itu kan. karena anak-anak kebutuhan kayak gitu kan, kebutuhan Betul. khusus. Karena yang khawatir itu, kalau yang lain memang ya mungkin karena badan masih tegak demam gitu, kan mikirnya gitu kan. Dia bilang juga nggak bisa Pak katanya, nggak segampang. Jadi harus ada rujukan, harus hasil swab dulu. Jadi Anda berkesimpulan gini, akhirnya besoknya Anda coba cari rumah sakit. Malamnya Anda jalan lagi, ada di rumah sakit di Bekasi katanya. Ini ya rumah sakit ini bisa menerima pasien COVID. Anda datang ke sana, terus Anda cerita di IGD lagi malam itu. Jadi Itu rumah sakit di Bekasi apa namanya? Rumah sakit besar Omni ya? maksudnya, Omni kayaknya. Omni. Nah, dia rumah sakit kecil ternyata. Jadi dia bilang ini ada kebutuhan khusus jantung. Oh di sini nggak ada dokter ahli jantung anaknya, jadi nggak bisa. Udah gitu, kalau misalnya syaratnya COVID itu ya semua rumah sakit mesti kayak gitu. Jadi harus punya hasil swab dulu. Hasil swab itu biasanya kan kalau di rumah sakit pemerintah memang itu rujukannya harus ke puskesmas. Iya. Puskesmas nanti ngambil sampel dulu. Iya. Keluar lagi hasilnya, itu pun lama. Iya. Jadi Anda berpikir, wah kalau kita ke puskesmas ini ya yang kepikiran tuh ya anak ya maksudnya kodarullah, tapi kalau misalnya memang takdir, tapi kepikiran nah ini anak ini kondisinya kan beda sama kita gitu kan. Jadi bisa anak kecil, keduanya apa dia anak kecil, kebutuhan khusus lagi iya, ya, jadi takutnya kan dia ada tadi kelainan jantung juga. Iya. Takutnya ini yang penting ini dulu deh yang dirawat gitu loh. Intinya sih itu. Akhirnya udah 3 rumah sakit ya Antum ya. Pertamina, Persahabatan, Bekasi, Omni. Ya, jadi terus setelah itu berkesimpulan kalau begitu ini harus ada hasil swab semua. Karena mikir gitu. Periksa lagi nih. Jadi besoknya, jadi hari kedua itu setelah nadar positif, hari kedua itu kita semua nih, jadi anak 4, istri, jadi ya berlima itu di swab. Nah istri sama anak minta hasil swabnya itu yang satu hari jadi kita ngambil lebih mahal biasanya ya? 1,1. Ya betul, lebih mahal. 1,1 lebih mahal ya. Makin lama makin murah. Ya. Kalau yang bertiga, anak-anak yang 3 anak ini yang paling besar, yang kedua sama yang ketiga ini besoknya. Jadi udah di swab saat itu keluar jam 9 malam kan. Nggak ada gratis itu? Nggak gratis? Enggak lah bayar Pak. Biasanya ada penanganan COVID ini kata dari negara Itu yang gratis. puskesmas. Makanya dia bilang kalau puskesmas responnya lama. Oh. Dan gini misalnya kita gratis tapi lama. Gratis tapi lama. Repot juga ya. Takutnya kan ya kan kita kan tadinya kejar waktu kan, iya, karena penyakit, ini takutnya kayak dia anfal kayak gimana kita kan iya benar. jadi kita harus cari alternatif lah yang gitu. lebih cepat ya, terpaksa kan, terpaksa kalau kita ngandelin rumah sakit, ngandelin puskesmas gratis tapi lama ya, karena lamanya berapa lama? 3 hari Pak. Ya hasilnya namanya penyakit. Iya, jadi 3 puskesmas itu ambil swab, yang nggak tahu ya, maksudnya mungkin salah infonya, tapi yang setahuannya beda-beda. Itu puskesmas di Bekasi waktu itu bilang kalau misalnya ngambil swab itu hasilnya baru 3 hari keluar. Iya. Nah terus gimana tuh? Jadi setelah mikir kayak gitu kan ini resiko banget tuh buat anak saya, anak ya. Terus akhirnya kita
swab, anak-anak keluar hasilnya ternyata benar positif, tapi nilainya dia tinggi, dia nilainya cuma 30. Oh berarti nggak terlalu parah ya? Nggak terlalu parah. Untuk yang parah 19 ya? Ya, kalau istri Ana udah rendah juga, dia nilainya kalau nggak salah sama dia 19 atau 24 lah. Dia termasuk rendah ya. Iya. Berarti dia memang udah karena kan waktu itu kan langsung ketemu sama dia kan. Jadi mungkin dia udah virusnya juga udah terlalu banyak. Anak positif berapa orang? Semuanya positif Pak. Tapi yang ketahuan malam itu kan, karena yang minta 1 hari hasil kan malam jam 9 baru dikasih tuh, jam 9 malam positif. Akhirnya kan anak-anaknya 3, hasilnya besok. Nilainya berapa? 30? Nilainya beda-beda. Jadi nilainya yang anak nomor 3 itu nilainya 28 atau berapa? Agak nggak terlalu jauh dengan 30. Kalau yang di bawah 20 yang parah ya? Yang di bawah yang 20. Jadi ya, ada yang 24, ada yang 20 lah kalau nggak salah. Tapi nggak separah anak paling parah 19 lah. Terus dirawat semua tuh? Nah akhirnya dari situ dapat rujukan, ya kita kasang kusuk lah cari, karena udah info. Jadi kebetulan istri Ana punya saudara dokter juga. Dia sebenarnya dokter kecantikan sih, cuma kan relasinya banyak gitu. Ya, kita nyari rumah sakit yang kosong di mana, yang gini-gini. Ana juga punya temen kan, cari telepon dia. Yang kebetulan pernah dekat dan dia dokter. Ternyata dia dokter di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Oh Wisma Atlet. Jadi dia rumah sakit yang ini. Jadi dokter, dia dokter paru. Kalau COVID ini kan memang yang lebih rentannya paru-paru kan, yang tadi seperti itu kan. Karena itu efek paling tingginya lah katanya kayak gitu. Iya. Jadi kita ke telepon dia, katanya Zan, coba lu ke puskesmas dulu, minta rujukan dulu, nanti dia ngambil rujukan itu jadi disetujuin sama dia, katanya itu bisa, katanya dia ngambil ke Wisma Atlet. Dia enggak, jadi kan itu sistemnya online, kan? sistemnya online katanya. Iya. Jadi kita rujukan nanti kan si puskesmas itu nyari tempat yang kosong gitu kan. Oh dia tahu deh. Dia kan ngeling gitu kan istilahnya. Nah nanti katanya dia gitu, nanti dia mau narik tuh, jadi dia nanti narik, dia menyetujuin untuk masuk ke Wisma Atlet. Dia ceritanya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke situ, respon puskesmas itu kelamaan. Saya udah lapor gitu kan, Ana udah WhatsApp. Jadi dia Ana WhatsApp siang-siang, jawabnya baru maghrib. Ya Allah ya Robbi. Itu Jakarta loh. Itu online ya? Itu Jakarta. Gimana daerah? Iya gimana daerah. Aduh, orang keburu mati. Orang memang udah WhatsApp. Ini saya sekeluarga positif. Ini apa yang harus kita lakukan? Saya mau masuk Wisma Atlet, Ana bilang gitu kan. Itu kan WhatsApp kan gitu. Itu respon dia nanti akan ditanggapi gitu untuk macam. Jadi jawabnya baru maghrib itu setelah teman Ana nelfon. Jadi kalau nggak ditelepon mungkin nggak. Iya, Ana lapor sama dia. Dia bilang, itu kok puskesmasnya nggak jawab ya gitu. Coba nanti dia cariin, kata saya cariin kepala puskesmas di sana, dia bilang. Ya nggak usah nyebutin mereknya lah. Saya cariin katanya. Ya udah cariin. Akhirnya dia nelfon maghrib itu setelah kepala puskesmas itu nelfon. Kalau nggak ditelepon, nggak mungkin besok baru nelfon kali itu juga. Dia nelfon tapi udah telat. Jadi alhamdulillah gini, adik anak yang alhamdulillah gini, adik yang tadi yang saya bilang cerita gitu, anak yang di Balikpapan, yang di Balikpapan dia punya temen. Jadi gitu aja punya saudara, katanya sih nggak tahu temen nggak tahu saudara ya, Jakarta katanya. Dia nyari katanya, cari dong rumah sakit Jakarta yang bisa. Akhirnya saudara alhamdulillah itu ya termasuk. Akhirnya ke Jakarta itu? Enggak, cuma by phone aja. By phone cariin, kalau cariin ini kakak saya lagi keluarga kena COVID, dia minta tolong gitu. Saudara gitu Pak. Jadi, nah setelah ini kan nyari referensi nih kan. Yeah. Nah adiknya nyariin ini ternyata kebetulan saudara dia punya kenalan di Wisma Atlet. Memang kita maunya Wisma Atlet kan gitu kan, daripada mikir-mikir kita isolasi mandiri di rumah, terus anak-anak juga kondisi kayak gitu kan. Kita mikirnya gini, kalau misalnya kita kan orang satu rumah berenam, kalau misalnya kita isolasi mandiri, ya sebenarnya sih bukan mau isolasi mandiri, cuman kan kita taunya kondisi anak ini yang tadi ya, yang anak-anak yang terakhir namanya Umar. Ya, Umar ini kalau misalnya nggak dibawa ke rumah sakit, kita nggak tahu kondisinya kayak apa gitu. Jadi anak prioritasin ya. Umar tuh yang nomor berapa? Yang nomor 4 ya. Yang kebutuhan khusus ini. Oh, yang kebutuhan laki ya? Laki. Jadi makanya tadi kemarin ngasih swab itu yang 1 hari supaya kalau dia masuk rumah sakitnya sama istri. Makanya minta hasilnya 1 hari gitu. Nah itu
Qadarullah tahu-tahu ditelepon. Jadi sebelum si temenannya yang puskesmas telepon, sebelum puskesmas telepon, dia telepon katanya. Itu katanya dari Wisma Atlet suruh datang aja, katanya dibilang gitu. Oh, jadi tinggal datang aja katanya. Pakai data surat pengantar segala Ya, macam. tapi tetap pakai. Yang penting bawa kakak sama hasil swab. Oh, kakak sama swab. Jadi Ya, nggak ada pengantar dari nggak ada pengantar puskesmas segala macam. Kalau puskesmas mah lama Pak. Udah gitu harus minta ambulan. Ya, lama. Nah, sebenarnya prosedurnya harusnya gitu. harus ada pengantar. Harusnya pengantar dari. Kalau nggak ada nggak bisa terima. Kalau nggak ada, nggak bisa diterima. Nah, itu bisa diterima. Anda bisa diterima karena ada rekomendasi di orang dalam itu. Yang kenal sama saudara antum Ya. yang di oh iya. Jadi dia bilang katanya hasil swabnya ada, datang aja ke sini katanya dia bilang. Padahal itu dari berita ya ada dari saudara juga kan, dari saudara yang istri itu bilang Wisma Atlet udah penuh. Jadi semua memang beritanya gitu, Wisma Atlet penuh, rumah sakit penuh, semua memang gitu sih memang kenyataannya. Tapi ya namanya itulah, mungkin kan dia karena kita punya rekomendasi orang dalam kan gitu kan, ya ada space lah gitu kan. Ya boleh aja datang. Ada. Ya alhamdulillah datang. Kita datang itu udah malam sih. Malam lah jam sekitar jam 9 lah kita datang ke sana karena siap-siap dulu tuh bawa baju yang kayak mau nginep di hotel lah gitu. Kita bawa makanan gitu kan. Istri antum anak-anak ke semua tuh. Ya semua udah bawain baju udah siap. Kita berangkat jam 9 malam, nyampe sana jam 10 lah nyampe. Udah diperiksa masuk administrasi. Terakhir tahu-taunya gini. Karena ditanya kan, dia punya kelainan jantung. Si Anak Umar ya. Si Umar itu ya. Ditolaknya dia sebenarnya yang ditolak. Kita nggak ditolak Pak. Jadi ditolak. Jadi sampai dia telepon ke kepala Wisma Atlet itu bilang gini, gimana? Karena kan itu yang ngurus kan kalau nggak salah Angkatan Laut ya. Di situ rata-rata kepala dokternya itu kalau nggak salah Angkatan Darat atau Angkatan Laut gitu. semua tentara ya. Ya di situ banyakan angkatan gitu. Yeah. Dia bilang gini katanya, waduh nggak bisa, jangan dimasukin di sini. Kita nggak punya fasilitas, nggak punya alat maksudnya. Karena di situ ternyata Wisma Atlet itu untuk pasien yang gejala ringan Pak. Oh, nggak terlalu berat. Nggak berat. Bahkan mungkin dia kalau udah nyampe sesak dia nggak diterima di situ. Oh, kalau udah parah nggak mau Udah dia. nggak mau. Jadi dia memang nerimanya kayak isolasi mandiri sebenarnya. Jadi kayak orang-orang isolasi mandiri. Biasanya di rumah bisa dong berarti ya. Sebenarnya di rumah bisa. Karena di situ memang gini di Wisma Atlet. Kita kebayangannya kok. Iya. Ojek masuk rumah sakit Wisma Atlet. Wah, parah nih. Orang ngebayangin pasti gitu. Ini juga mikir gitu. Wisma Atlet tuh pikirannya banyak yang ngegeletak gitu Iya, kan. Kayak parah. di rumah sakit ternyata enggak. Wah, parah nih. Ternyata Wisma Atlet itu hanya untuk yang kayak orang isolasi mandiri. Oh, jadi di rumah pun bisa sebenarnya. Di rumah tuh sebenarnya bisa, Yeah. cuman enaknya dapat fasilitas aja lah di Yeah, situ. yeah. Dapat makan 3 Jadi, kali sehari. Istri, anak antum semua ke situ. Tadinya kan rencananya gitu. Setelah itu ditolak, dia bilang gini, Pak, ini harus cari rumah sakit, nggak bisa di sini. Yang anak antum Anak-anak mikir kalau anak sama istri lah satu paket tuh kan, dia kan nggak mungkin lah ya. Bisa ya paham. Akhirnya pulanglah kita, nggak masuk. Anak nggak masuk juga, dia kan mengurusin ini dua, siapa yang ngurusin kalau misalnya kita masuk, yang ngurusin kalau misalnya kita masuk berempat, misalnya Anda sama anak-anak bertiga, yang ngurusin ini berdua siapa? Akhirnya kita pulang lagi tuh ke rumah. Jadi emang perjuangannya luar biasa lah gitu, ada kayak gitu. Nah, terus besoknya karena udah malam kan, paginya kita kata pusuk lagi cari-cari lagi. Temen anak yang Wisma Atlet telepon lagi, dia bilang gini, namanya Tommy kan, dia bilang gini, Tom, tolong cariin dong rumah sakit yang kira-kira gitu. Dia sampai ngomong gini Pak, dan katanya, gua aja keluarga gua nggak bisa masuk rumah sakit itu ya dia yang dokter loh. Full. Rumah sakit di Jakarta itu udah full katanya, bilang gitu. Full sama penyakit Iya corona. dia itu katanya dia kalau nggak salah dia punya saudara dekat lah gitu kan, dia mau masuk rumah sakit Pertamina kalau nggak salah. Itu nggak bisa Pak. Full ya. Karena full katanya. Waduh gimana ya, akhirnya dia ngomong tuh ada telepon aja ini. Kebetulan kan kita teman SMA nih. Nadia, jadi teman saya Nadia, dia dokter di RSCM. Dia bilang, telepon aja Nadia, coba minta tanyain sama dia, siapa tahu bisa masuk. Karena kan gini,
anak-anak ini kan pasien RSCM sebenarnya. Yang Umar ini. Memang dia pasien rujukan ke situ. Mau kita udah ke situ aja gitu. Nah, ke situ aja. Tapi semenjak COVID ini kita nggak pernah kontrol. Jadi ngecek lagi deh. Nggak pernah ngecek karena dilarang juga ya, di RSCM dan itu juga kita coronanya. Kita baru tahu bahwa rumah sakit yang biasa kita datengin ada namanya Gedung Kiara itu di RSCM yang biasa untuk nanganin anak-anak. Itu sekarang dipakai untuk COVID. Wow. Itu gedung kalau nggak salah berapa lantai? 7 lantai itu berapa gitu? Dipakai semua pasien COVID. Itu dipakai pasien COVID. Jadi itu untuk sementara yang kontrol-kontrol yang kemarin itu anak-anak apalagi ya, itu memang lagi di stop. Setahu aja gitu ya. Karena memang gedung itu dipakai untuk pasien. Untuk pasien. Nah akhirnya, gitu kan. Itu anak nggak kepikiran, jadi sempat masih nyari-nyari lah. Nah, jadi dia sebenarnya dia ngasih taunya pagi, Pak. Suruh ngabarin yang gitu. Nadia ini tadi. Coba telepon Nadia gitu kan. Karena saya sebenarnya nggak punya nomor teleponnya, dia nggak ada di grup WA, dia nggak ada di grup, tapi suaminya ada gitu. Jadi akhirnya siang tuh baru telepon suaminya. Suaminya nggak angkat. Katanya pas diangkat baru jam agak sore lah, jam 2 atau jam 3. Oh tadi tidur katanya gitu kan. Kenapa Zan katanya? Akhirnya cerita kan. Tolong dong ini anak kan kayak gini nih kondisinya apa sih namanya, dia memang sebenarnya pasien di sana, dia teman ini kalau nggak salah dia dokter internis di RSCM, dia dokter internis karena anak ini apa sih namanya kan kebutuhan khusus, ini kan ada kelainan jantung juga, emang dia pasti di RSCM ada bilang bisa nggak rekomendasiin untuk masuk ke sana? Nah, ngomong cuma kayak gitu doang. Cipto ya. RSCM. Karena kan setahuannya juga dari dokter di mana-mana bilang RSCM itu penuh. Emang udah nggak bisa nampung lah bahasanya gitu kan. Akhirnya udah itu oke. Akhirnya kita dapat kabar itu sore lah, jam sore, jam habis maghrib lah katanya. Dan akhirnya bisa kan ngobrol sama Nadia, WhatsAppan juga gitu kan. Udah dapat katanya, nanti daftar aja ke sana, udah dapat kamarnya gitu. Di Cipto. Masuk di RSCM. Satu kamar atau kamar kedua? Iya, pokoknya udah dapat kamar ya. Kan bilang gini, tolong masukin yang 2 ini aja lah dulu gitu. Istri antum kalau misalnya kita bisa masuk ya syukur, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Soalnya kita udah dapat di Wisma Atlet nanti kan. Akhirnya apa sih namanya? Udah itu kita ya RSCM kan, ya prosesnya juga lama sih sebenarnya RSCM. Udahlah itu selesai baru besoknya Pak. Masuk berarti ya? Masuk IGD, periksa dulu, periksa. Nginep lah kita di situ. Di RSCM itu kita baru datang jam 9 malam. Selesai urusannya itu pokoknya tenang udah dapat kamar itu jam 12 siang. Dari jam berapa? Dari jam 9 malam, jam 10 malam aja. Sampai siang. Ya karena kan IGD-nya jadi gini, di sana ya ngantri dan tenaga kesehatan nakesnya ini terbatas karena memang udah jam malam kan. Jadi banyak yang shiftnya itu dikurangin, banyak yang pulang. Jadi karena pemeriksaannya kan banyak nih, pemeriksaan ini darah tuh, pemeriksaan itu. Iya itu istri sama anak ini Umar kan. Tadinya kita mau daftar, kata orang di situ, Pak ini kalau misalnya Bapak bisa isolasi mandiri nggak usah masuk sini. Gitu. Memang ada gejala, ya karena anak-anak yang lain nggak ada, nggak ada gejala. Memang alhamdulillah anak-anak nggak ada gejala sama sekali Pak, semuanya yang tinggal dia. OTG berarti ya? OTG padahal nilainya udah lumayan tinggi, tapi mereka OTG ya. Akhirnya udahlah di apa sih namanya ya kita proses akhirnya nginep di mobil lah itu, tidur nungguin pokoknya sampai jam 12 udah dapat kabar dia dapat kamar. Oh alhamdulillah udah dapat kamar ya. Antum tetap di Cipto tuh waktu itu? Iya masih di Cipto. Akhirnya kita jalan langsung ke Wisma Atlet. Anak antum sama istri di Cipto. Ya. Antum berangkat ya. Oh ya terus Umar sama istri di RSCM, kita jalan ke Wisma Atlet sama anak-anak yang lain ya. Sama anak ketiga. Anak ketiga dan Wisma Atlet ya alhamdulillah. Pokoknya karena kemarin ini tinggal ngomong kemarin kita udah dapat kok gitu kan. Cuma ini balik lagi karena kemarin ditolak, kalau gitu masukin administrasi, ada rekomendasinya dari siapa, dari dokter ini, oh ya oke, dimasukin, ya udah akhirnya masuk, alhamdulillah udah, kita masuk ke Wisma Atlet. Jadi di Wisma Atlet ini lucu Pak, kita kayak sebenarnya Wisma Atlet ini kayak tamasya sih. Tamasya? Iya, kayak nginep di hotel gitu. Coba cerita, biar seru. Biar orang-orang. Jadi kalau di luar nih orang kan menakutkan di luar tuh corona sampai parno pada nggak berani keluar rumah. Itu lebih banyak orang yang di luar itu kayak misalnya memang rutin ya waktu itu
setiap pagi dan setiap pagi itu jam 8 ada aerobik. Olahraga ya? Ya, ada instrukturnya aerobik, orang semua pada ikut aerobik kan. Ya, memang kan di sini disarankan gini. Olahraga. Pak, jangan stres, nanti dikasih obat. Obat atau vitamin? Jadi obatnya ada obat antivirus sama obat antibiotik. Antibiotik ya. Jadi dia bilang gini, meningkatkan imun ya. Nah, jadi nanti setelah masuk 9 hari di swab. Oh, 9 hari lagi. Ya, jadi 9 hari lagi di swab. Kita kasih, kalau saya kan anak kebetulan yang kelihatan CT-nya tinggi gitu. Tapi anak-anak yang 2 nih yang nomor 2 sama nomor 3 laki juga ya. Yang pertama kan perempuan. Itu dia dikasih obat. Jadi sama kayak anak, karena dia hitungannya udah 13 tahun, mungkin kalau udah dewasa kan. Dia dikasih obat. Kalau anak yang 2 ini cuma dikasih vitamin, Pak. Oh, yang 2 itu dikasih vitamin ya? Iya, dia nggak dikasih obat, jadi dikasih vitamin kayak vitamin C mungkin ya. Ada karena vitamin C mood. Masih muda ya, imunitasnya masih ya, kuat. Masih kecil. Dan alhamdulillah memang mereka bertiga ini nggak ada. Tadi ngomong-ngomong katanya penuh pas antum masuk ada tempat, memang mesti banyak apa cuma jatah antum doang? Waktu masuk kebetulan masih banyak, jadi satu rombongan. Oh, ada yang bilang di luar kan penuh. Iya, di luar, tapi itu sebetulnya ya mungkin sehari 100 mah ada lah, Mas. Setiap hari 100. Masuk, tapi masuk 100 keluarnya juga banyak. Ya, keluarnya juga banyak kan, itu setiap hari juga dicek supaya sembuh keluar. Jadi kita udah masuk, ya itu lagi tuh di Wisma tuh kondisinya enak, kita setiap sore jogging track lah. Pagi aerobik, sore jogging. Ya, ada waktu. Ini nggak tiduran aja di rumah sakit? Ya, di rumah sakit tiduran. Nggak tiduran? Iya, tiduran. Maksudnya bukan orang kayak dirawat, bukan kayak orang dirawat yang nggak bisa bangun gitu. Jadi rata-rata orang di situ yang sehat-sehat semua, OTG lah, kayak OTG lah. Terus kasih makan ya? Kasih makan sehari 3 kali. Saya pernah lihat makanya di YouTube di Wisma Atlet pada main ular tangga panjangnya itu. Di YouTube nggak salah. Main bola, main futsal, main volley. Apa bener begini Wisma Atlet? Tapi yang nggak tahu juga ya, mungkin orang imunnya beda-beda. Mungkin kan kadang-kadang mikirnya gini, waktu itu kan ya masih kerasa lemes lah. Berarti social distancingnya, jaga jaraknya gimana tuh? Yang ya masih jaga jarak. Ya. Mereka jadi gini, mereka menyarankan tetap walaupun di kamar pakai masker. Karena kan gini, kita kan cuci tangan juga gitu ya. Satu ini kan apartemen ya. Apartemen itu kan ada satu kamar. Terus dalam satu ruangan itu ada 2 kasur lah. Jadi kita tidurnya berdua. Satu kamar 2 orang. Satu kamar ya 2 kasur. Jadi satu ruangan itu ada dua kasur yang single. Jadi kita cuma 2 orang doang dong berarti. Harusnya buat 2 orang. Tapi kan karena anak-anak kecil kan, pasti satu keluarga kan, ya udah nanti dapatnya 1 kamar aja. Ya oke. Berarti satu keluarga 1 kamar tuh? Iya, berempat. Nah, berempat. Jadi tidurnya berdua kecil karena anak masih kecil-kecil. Iya. Untungnya masih kecil-kecil, kalau gede-gede mungkin harus 2 ruangan. Jadi akhirnya karena 2 kasur single itu. Cuma tapi enak. Tapi bersih. Bersih, enak. Pokoknya makan tiap hari diantar pagi siang sore. Pokoknya bagus lah pemerintah lah. Kayak hotel lah. Iya. Kita kayak Tamasya lah, Pak. Kayak Tamasya. Nah, cuma kan nggak tahu fasilitas DKI atau nasional ya. Kalau nggak salah sih ini nasional, kayaknya sih DKI karena gini, setahuannya gini. Orang Bekasi nggak akan bisa masuk ke Wisma Atlet. Nggak bisa. Jadi di Bekasi ada lagi tempatnya. Nah, iya Bekasi urusannya Bekasi. Oh, itu hanya Jakarta ya? Nah, Jakarta. Di antum Jakarta sih. Ya, Jakarta. Jadi si domisili lah gitu. Iya. Iya, domisili. Jadi kan memang rujukan kan dari puskesmas itu kan tadinya harus rujukan baru bisa masuk ke Wisma Atlet. Ya udahlah, jadi kita setelah di Wisma Atlet ya senang-senang sih sebenarnya, kayak anak-anak juga hiburan lah. Nah, berapa hari tuh setelah itu antum negatif? Jadi gini, waktu swab hari ke-9 itu di swab, jadi swabnya nggak barengan. Swabnya itu kebetulan itu hasilnya nggak ada yang yang negatif 1 doang, anak-anak yang terakhir, yang ke-3. Setelah berapa hari? Setelah 9 hari itu antum negatif? Nggak ada yang negatif, Pak. Oh, nggak ada, cuma itu doang? Cuma itu doang, jadi CT-nya yang tinggi udah. Antum belum? Anak waktu itu CT-nya 34 gitu. Udah 34, udah naik berarti dong? Udah naik. Udah bagus jadi dong? udah direkomendasikan untuk pulang. Jadi isolasi mandiri di rumah. Iya. Tapi waktu itu yang pas 9 hari itu antum suruh pulang? Harusnya setelah di swab itu kan karena nilai CT udah ketahuan 34. Bagus ya. Udah bagus. Bapak harusnya udah pulang. Tapi anak-anak yang pertama itu CT-nya masih 28.
Belum di atas 30. Belum di atas 30. Jadi dia menyarankan sih nanti, bukan menyarankan, memang itu belum boleh pulang. Jadi nanti 5 hari lagi kita swab. Di atas 30 baru boleh. 30 baru boleh. Terus. Ya, 5 hari lagi harus swab gitu. Oke, 5 hari lagi harus swab. Pas 14 hari ya. Jadi waktu hari ini kita, ini lucu juga sih, kita masuk berempat bareng-bareng. Di swabnya beda hari. Jadi beda hari kan di swabnya. Swabnya beda hari, hasil Ana sama anak-anak keluar duluan. Antum sama anak antum? Nah, yang nomor 1. Ya, yang cewek itu. Nah, udah kita ngomong katanya. Oh ya udah, ini yang anak kedua karena nilainya masih 28, Pak ini belum boleh pulang. Bapak gimana? Yang kedua, anak yang nomor 1 berapa? Dia 28 nilainya, masih di bawah 30. Yang nomor 1? Yang nomor 1 itu. Oh, kalau anak udah aman sebenarnya, udah 34. Oh. Makanya dia bilang tadi dia udah merekomendasikan Bapak boleh pulang sebenarnya. Jadi isolasi mandiri aja di rumah. Jadi kasihan anak antum tinggal ya. Kan dia bilang saya nggak usah pulang deh. Saya bilang saya ini aja, saya minta nemenin. Oh jadi nanti Bapak bikin surat pernyataan Pak? Iya, saya bilang sudah bikin surat pernyataan. Nemenin anak. Nemenin tamasya. Nah, yang 2 lagi ini, yang anak yang namanya Khalif sama Aden itu, yang 1 negatif, yang udah bagus dong. Bagus. Karena dia memang nilainya kalau nggak salah 30 juga deh Pak, sama kayak anak-anak yang umar negatif. Yang nomor 1 masih 28. Yang kedua ini tinggi juga, dia udah 38. Oh berarti antum sama dia udah bisa, tinggal cuma 1 nih yang belum bisa ya 28. Iya, yang 28. Yang Khalif ini hasilnya 28 tapi 38, tapi kata gitunya ini sebenarnya udah boleh pulang, tapi karena dia masih anak-anak lah gitu kan, istilahnya dilihat, maksudnya isolasi mandiri di sini aja dulu selama 5 hari. Jadi sama-sama bareng-bareng nungguin gitu kan. Iya. Jadi akhirnya kita anak-anak yang Aden ini pulang duluan. Ana minta jemput sama Ade Ana bilang jemput dulu deh, ini bawa pulang aja, takutnya ketularan lagi kan. Karena dia masih 28. Kalau masih 28 masih bisa nularin Pak. Oh gitu. Oh 28 bisa nularin. Bisa nularin tadi ya. Iya. Jadi kalau udah di atas 30 udah kemungkinan nularin lagi. Udah nggak nularin. Jadi virus yang kita keluar itu udah kecil gitu nilainya. Jadi itu udah nggak bisa keluar. Ya menurut bahasa kedokteran seperti itu lah. Jadi Anda juga baru dapat ilmu dari sana gitu. Oke, dijemput kan anak yang ketiga ini dijemput pulang kan. Nah, nanti ada cerita lagi satu lagi. Jadi tadi yang cerita istri Ana sama anak-anak yang di RSCM itu pulangnya lebih duluan. Oh gitu, dari antum? Iya, dari Ana. Dari anak-anak yang terakhir itu malah. Jadi dia itu total di RSCM cuman 7 hari kalau nggak salah. Berarti masuknya sebenarnya bareng ya? Sebenarnya masuknya bareng. Beda jam lah cuman ya. Nah, itu yang Ana bilang mau testimoni salah satunya. Istri Ana itu nggak minum obat sama sekali. Dari dokter nggak? Jadi dia waktu minum obat hari pertama dia mual. Karena kan Ana berasumsi gini, Ana aja mual gitu kan. Karena itu obat antivirus kan pasti keras. Antibiotik lumayan lah. Iya. Antivirus itu obatnya lebih keras dari antibiotik. Dia mual katanya, dia nggak enak. Dia terus ke lambung efeknya. Dibilang katanya mual katanya. Akhirnya dia nggak minum tapi ngumpet. Buang. Nggak buang, dimasukin lagi. Oh gitu ya. Jadi dia lucu juga nih. Nah, ini testimoninya bagus nih. Kalau sekarang kan banyak yang ini nih. Ya kita nggak ngikutin cara tradisional yang lain. Mungkin imunnya kita minum madu apa segala macam. Tapi orang kan menyarankan banyak. Minum ini gitu kan. Ada yang bilang kayu putih. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih tapi nggak boleh diminum sebenarnya itu. Dihirup. Tapi ada yang nekat diminum loh. Kalau kata kedokteran sih emang sebenarnya itu bukan untuk diminum katanya. Ditetesin kan boleh. Dihirup. Ya. Ada yang nekat diminum. Ya ada yang katanya udahlah diminum aja gitu. Tapi diminum bukan semua, ini campur air. Campur air. Gitu. Ada yang ngomong macam-macam lah, ada yang pakai ini. Tapi ini yang benar-benar testimoni beneran ya. Istri itu nggak minum obat tadi kan? Nggak minum obat sama sekali. Akhirnya dia cuma minum Ghusl Hindi itu. Ya mungkin minum obat pertama kali mual tuh akhirnya nggak minum lah. Minum, dia sama sekali minum. Jadi dia ikhtiarnya cuma itu saat itu dia minum Ghusl Hindi. Ghusl Hindi yang sekarang mungkin pernah dengar lah, udah terkenal juga. Quds Al-Hindi tulisannya sebenarnya. Quds Al-Hindi. Quds Al-Hindi itu yang dari Arab kan. Oh, gimana cara? Itu cuma satu sendok teh diseduh pakai air panas, dia diaduk aja gitu kan. Cuma kan karena itu pahit kayak jamu lah gitu kan, karena itu kan dari kayu gerusan kayu itu sebenarnya. Beli di mana?
Di sini udah banyak Pak, di online juga jualan. Fusil Hindi ya, terus fusil Hindi itu sebenarnya dari Arab memang. Dari Arab. Tapi kalau orang-orang yang suka pengajian udah pada tahu dah. Oh, kalau iya pengajian dia, kalau kayak pada tahu fusil Hindi ini ada yang jual, nih ada yang jual, pasti udah tahu gitu. Ya pasarannya sekarang yang 100 yang botol gitu, kalau nggak salah 120.000 lagi. Iya, iya. Padahal istri antum tuh CT-nya di bawah 20. CT-nya dia CT-nya kalau nggak salah 22 apa gitu. Masih lebih baik dari antum ya. Cuman aneh yang paling parah. Penularannya lebih tinggi juga ya. Iya. Cuman kan dia sempat hari ke-5 itu sempat demam sih. Sempat demam ya. Sempat demam tinggi lah, tapi besoknya udah hilang. Kalau anak antum yang Umar CT-nya? CT-nya dia 30 Pak. Oh bagus ya? Bagus. Cuman kan gini kata dokter, walaupun dia CT-nya tinggi, tapi kan imunnya dia kan beda dengan imun orang lain. Berapa umur 3 tahun sekarang. Iya masih kecil ya. Masih 3. Jadi imunnya bukan seperti anak yang normal punya gitu. Kekuatan. Imunnya takutnya proses imunnya itu proses perbaikan sel dia lambat. Jadi jaga ya. Bisa dibilang jadi kerjaannya istri Anda itu cuma minum fusil Hindi itu sehari 3 kali campur madu. Sehari 3 kali campur madu. Campur madu. Jadi pagi siang malam dia minum. Ya madunya lah kalau supaya nggak pahit 3 sendok 4 sendok lah. Karena itu pahit banget memang. Fusil Hindinya itu dimasak sampai 1 gelas gitu dari air panas saja, air panas. Oh, udah air panas saja. Air panas. Kayak bikin teh gitu ya. Ya, air panas 200 ml diseduh sama setengah sendok. Setengah sendok jangan muncung, ntar pahit banget. Setengah sendok biasa aja, setengah sendok teh, masukin, aduk, campur madu. Sebenarnya bagus lagi campur habatus sauda. Oh iya. Diaduk kan udah jadi agak manis tuh, diminum. Udah gitu aja. Berapa hari tuh efeknya istri antum udah mulai? Jadi istri Ana tuh terakhir waktu masuk CT-nya 24. Itu 5 hari, Pak. Langsung turun. 5 hari bukan CT 30 lagi, negatif. 5 hari langsung negatif. Masya Allah iya, Masya Allahnya itu 5 hari negatif. Setelah dia kalau pulang, negatif tuh nilainya berapa tuh CT-nya? Di atas 40. Kalau ukuran indikasi CT, kalau di atas 40 udah negatif. Oh, jadi di atas 40 ya, itu sudah negatif sudah kan? negatif. 30 ke atas aja udah nggak penularan ya? Tapi kalau 30-40 tuh OTG. Sebenarnya dia nggak nularin, Pak. Tapi dia mungkin ya ngerasa ini. Enak ya? Tapi dia sebenarnya itu 30-40 tuh nggak nularin. Tapi kalau misalnya di atas 40 itu kalau di indikatornya itu udah negatif ya. Iya. Berarti berapa hari kemudian? Cuma 5 hari. 5 hari langsung di swab. Nah, dokternya aja nggak percaya gitu katanya. Di swab langsung? Langsung di swab pas hari ke-5, jadi besoknya pulang kan, jadi hari ke-6 lah gitu kan. Jadi, dokter nggak percaya? Dokter nggak percaya katanya. Biasanya 14 hari kan? Nah, biasanya kan 10 hari lah. 10 hari ya? 9 hari kan. Terapinya 9 hari tadi. Itu ngorek. Tapi sama sekali minum obat. Tapi minum sekali mual gitu ya. Minum sekali mual, besoknya udah minum lagi. Ngumpet yuk. Iya. Jadi waktu mau pulang nih lucu juga. Dokternya kan, "Bu, selamat ya Bu, udah pulang" gitu. Pas lagi beres-beres dibuka lacinya kan. Oh, banyak. Loh, itu apa katanya? Obat dok katanya. Loh, kemarin minum apa? Nggak diminum obatnya katanya dia bilang. Jadi selama ini minum apa? Ini aja minum nih usul Hindi katanya bilang itu. Dokternya wah buat ilmu nih. Apaan nih katanya? Dokternya cuma nanya gitu doang katanya. Apaan katanya? Ini minum ini aja sama madu katanya bilang. Antum nggak minum itu sayangnya? Anak nggak minum itu. Jadi waktu istri antum nggak isi informasi itu? Enggak. Jadi ya namanya laki-laki. Laki-laki kan males Pak. Gue biasanya kalau ada istri kan dilayanin kan. Terus sekarang anak kondisinya jadi ibu rumah tangga tuh sendiri, ngurusin 3 anak. Paling kan makan. Misalnya minum madu. Ada kan kita juga minum propolis lah, anak-anak minum propolis. Minum propolis gitu kan, karena mereka bisa bikin sendiri. Nah kalau minum Hindi ini kan males. Ngaduk satu gitu kan. Akhirnya sebenarnya sih minum tapi sehari sekali lah, tapi jarang. Antum minum juga? Minum tapi nggak sehari 3 kali kayak istri? Nah, sehari sekali, tapi misalnya ntar 3 hari kemudian libur, nggak minum. Nah semenjak istri itu ngomong, aku aja kata dokter, apa sih namanya, 5 hari negatif katanya. Akhirnya udah minum, oh iya udah minum, siap katanya, besok mau minum. Jadi memang intinya kita jaga kesehatan, ya kan? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, olahraga, vitamin, jemur matahari. Jemur matahari itu. Nah, kalau Indonesia ini kan matahari emang banyak gitu kan. Sebenarnya Indonesia ini termasuk ya kita tinggal di Indonesia ini beruntung lah. Beruntung. Karena mataharinya nongol. Kalau di Eropa sekarang musim dingin kan kenapa banyak virusnya tambah banyak. Tambah banyak karena virusnya nggak mati-mati. Mati betul. Katanya sih virus ini 3 jam kena matahari itu mati. Makanya kalau kita luar negeri nih Eropa,
antum flu nggak boleh berangkat. Pulang aja nanti. Dan juga COVID ini nggak pernah kedengeran yang kena tuh apa ya namanya, pemulung. Jadi sehat-sehat. Jualan itu jualan apa tuh? Jualan cilok gitu. Dorong gitu. Karena dia jemur-jemuran kerjanya atau enggak kuli bangunan gitu. Yang kena malah orang kaya semua. Ya, yang kena yang orang dalam AC. mulu. Karena AC itu kan muter. Betul. Jadi katanya gini, kalau kita pakai masker kayak gini, kita ngomong ini itu 50.000 yang keluar. Iya. Kita ngomong nih ya. Betul. Kalau kita bersin itu 200.000 Pak yang keluar. Trol. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan partikel itu kan nempel di mana-mana. Iya. Biasanya kayak kita ngomong kan fungsinya masker apa, supaya ludah kita tuh nggak kemana-mana. Gitu. Kadang-kadang orang kalau punya penyakit suka nggak tahu diri. Misalkan kita penyakit batuk. Kalau kita batuk harusnya kan ditutup. Ini malah brol. Islam juga udah mengajarkan cara bersin tutup gitu kan. Ini brol, ya aduh, virusnya berterbangan di luar itu tadi. Betul. Itu bukan gampang menularkan gitu, walaupun batuk. Gitu. Mungkin gitu aja, Pak Mojan. Ya, Pak. Ada lagi mau disampaikan ke para pemirsa ya? Ya, intinya sih gini, penyakit itu datangnya juga bukan, ya penyakit itu datangnya ya sesuai takdir tadi lah. Allah yang menentukan siapa yang mau sakit, siapa yang enggak itu. Kalau misalnya kita ditakdirkan sakit, ya udah sakit lah. Iya. Kita mau kayak apa-apa juga, ya kayak contoh anak gitu. Kita juga nggak tahu dapatnya dari mana, kena dari mana. Kita udah jaga-jaga ya. Udah jaga-jaga, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Qadarullah dari Allah bilang kita sakit ya sakit juga. Iya. Apalagi lagi pandemi kayak begini kan. Iya, gitu. Memang virus ini memang ada. Gitu. Orang bilang kan konspirasi lah apa, ternyata memang ada betul. Cuman kitanya yang jaga. Kitanya jaga. Ini kan lagi wabah, lagi pandemi. Kitanya jaga diri, jaga kesehatan. Imun itu juga bagus. Karena imun sebenarnya gini. Kalau imun kita kuat sebenarnya virus itu juga nggak jadi, Pak. Karena saya ada teman, dia udah di swab, hasilnya 38, Pak. Tapi dia isolasi mandiri sembuh sendiri. Iya, yang kayak dokter. Sebenarnya dia kan pada kalau udah 38 itu dia nggak bisa menularin kan. Nularin. Otomatis dia itu kalau nggak salah dia cerita juga 5 hari sembuh. Iya. Betul. Jadi dia swab hari kelima. Karena imunnya bagus. Karena masih 38 lah ya itu settingnya ya. Itu penting jaga kesehatan. Kebersihan. Jaga jarak, jaga kesehatan. Protokol kesehatannya dijaga, itu aja lah. Iya. Kita buat teman-teman ya gitu, saya pengalaman dan nggak usah takut lah sama COVID, kayak penyakit flu biasa sih sebenarnya COVID ini. Nih, jadi para sahabat YouTube, jadi penyakit corona ini tidak menakutkan. Ini sudah ngalami, kalau saya belum nyamil menjalik, jangan sampai ngalamin saya. Ya, dia ngalamin CT-nya 19, alhamdulillah 9 hari udah negatif, 34, bisa 34. Jadi 34 udah bisa kembali, bahkan sekarang sudah pulih, sudah jalan. Jadi jangan terlalu parno, jadi nggak mau berangkat kerja atau gimana. Saya rasa begitu dulu, sahabat YouTuber. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.